Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Segaku Academy. Pada hari ini saya akan berbagi ilmu tentang kajian biokimia, hormon lebih tepatnya, kenapa memotong pucuk tanaman dapat membuat tanaman menjadi rimbun. Tumbuhan memiliki jaringan meristem yang terletak pada ujung akar dan juga bagian-bagian batang pertumbuhan. Nah, jaringan ini kita sebut dengan jaringan uh, meristem, apikal meristem. Nah, jaringan apikal meristem ini terbagi lagi kepada dua, yaitu shoot apikal meristem atau yang lebih dikenal dengan SAM, dan yang kedua adalah root apikal meristem yang lebih dikenal atau sering disebut dengan RAM. Nah, sekarang kita ingin melihat di mana sisi biokimianya sebetulnya. Nah, pada ujung batang, tunas, dan akar, itu adalah tempat disintesisnya hormon auksin. Nah, hormon auksin ini berfungsi untuk meningkatkan pembesaran sel, kemudian dia memicu pertumbuhan atau perpanjangan dari sel dan batang ini. Jadi pada bagian belakang meristem ujung ini dia akan perpanjang sehingga batang ini semakin lama akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah, adanya hormon auksin yang disintesis, salah satunya disintesis pada bagian SAM ini dapat menghambat pertumbuhan tunas lateral, eh, seperti pertumbuhan tunas-tunas pada bagian ini dan ini, untuk mempertahankan eh, dominasi apikal meristem ini. Jadi untuk mempertahankan agar tanaman ini bisa tumbuh lagi semakin ke atas, maka hormon ini itu akan menghambat pertumbuhan tunas pada bagian bawah, sehingga pada bagian ini dia akan dihambatnya. Nah, berbeda dengan hormon auksin ini, ada hormon lain uh, yang berfungsi di dalam pertumbuhan tanaman, yang hormon ini kita sebut dengan hormon sitokin. Nah, hormon sitokin ini berfungsi untuk meningkatkan pembelahan sel. Nah, hormon sitokin ini biasanya itu terbentuk di dalam pada akar. Jadi nanti dari akar hormon sitokin ini akan bergerak melalui silem atau jaringan kayu, kemudian masuk ke dalam daun ataupun nantinya buah-buahan, di mana nanti mereka diperlukan untuk melakukan pertumbuhan normal atau diferensiasi sel. Nah, jadi walaupun eh, hormon auksin ini menghambat pertumbuhan tunas selain dari pada bagian ujung atasnya ini, jadi walaupun dia menghambat pertunasan di sini dan di sini, namun dengan adanya hormon sitokinin ini, perkembangan daun yang sudah ada di sini itu akan tetap berlanjut. Nah, ini adalah sinergi antara kinerja hormon auksin dan hormon sitokinin. Namun sebetulnya hormon pertumbuhan pada tanaman itu sebetulnya tidak hanya auksin dan sitokinin saja. Pada kali ini kita hanya membahas fokus pada kedua jenis hormon ini saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai fungsi dan kerja hormon ini, itu dapat menelusuri jurnal-jurnal ilmiah yang saya letakkan pada bagian deskripsi. Nah, sekarang kita masuk kepada yang akan kita bahas, yaitu um, jika pucuk tanaman ini dipotong, apa yang akan terjadi? Nah, tadi kita tahu bahwa pada uh,
shoot apical meristem itu salah satu tempat untuk produksi hormon auksin. Nah, dengan dipotongnya pucuk pada uh, apical meristem ini, maka uh, pembentukan hormon auksin sudah tidak ada lagi yang berasal dari pucuk itu. Uh, Akibatnya tidak ada lagi hormon yang dapat memberikan informasi untuk menghambat pertumbuhan bagian-bagian lain dari tanaman tersebut. Jadi pada sebelumnya itu pertumbuhan tunas pada bagian ini tidak dapat terbentuk, pada bagian ini tidak dapat terbentuk, dengan dipotongnya bagian pucuk ini, maka sudah tidak ada lagi mekanisme inhibisi, tidak ada lagi mekanisme penghambatan pertumbuhan tunas dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat yang bersamaan hormon sitokinin yang kita tahu uh, dia berfungsi untuk pembelahan sel tetap ada. Jadi sitokinin tetap diproduksi dan kemudian masuk melalui silem, kemudian ke dalam daun untuk memperbanyak pertumbuhan. Nah, makanya di sini dapat kita lihat bahwa ada lagi tumbuh cabang-cabang yang lain. Nah, pembentukan apical meristem yang baru seperti pada gambar ini, jadi awalnya dia berada di sini, kemudian nanti akan terbentuk lagi apical meristem yang baru. Ini sebetulnya mekanisme alamiah sebetulnya. Jadi seperti di alam bebas itu pada saat tunas tumbuhan itu dimakan serangga, burung atau dan lain sebagainya, itu maka tumbuhan ini akan memiliki jalur lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi eh, agar mereka bisa hidup, agar si tumbuhan ini bisa hidup, maka dia cari jalan lain. Oh, saya harus memilih jalan lain. Maka karena di sininya sudah dihambat, maka dia akan pergi ke jalur lain untuk membentuk kembali tunas baru dan pembentukan apical meristem yang baru sehingga nantinya ini akan tumbuh dan tumbuh kembali. Nah, jika teman-teman ingin memperbanyak percabangan, maka salah satu metode yang dapat teman-teman gunakan adalah dengan melakukan pemotongan-pemotongan tunas ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemotongan pucuk ini baik untuk tanaman? Belum tentu. Tergantung tujuan teman-teman dalam bertanaman itu sendiri. Misalnya, jika pada saat ini teman-teman ingin memperbanyak percabangan atau percabangan batang atau daun, maka silahkan dipotong. Maka dengan eh, nantinya eh, tentunya dengan unsur hara yang seimbang, nantinya akan terbentuk lagi tunas-tunas baru, daun-daun baru yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Namun, jika tujuan teman-teman adalah untuk memperbanyak buah atau bunga, maka tujuan ini tidak tepat. Yang teman-teman harus potong justru pada batang bagian bawah, sehingga nantinya nutrisi yang ada dalam tanah itu fokus kepada pematangan buah yang sudah ada di bagian-bagian atas, atau fokus pada pembentukan pembungaan. Jadi sebetulnya pola pemotongan ini tergantung kepada tujuan kita. Nah, ini adalah tanaman tomat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh, tanaman tomat ini adalah bagian dari apical meristem yang dulunya dipotong. Jadi ketika ini dipotong, maka terbentuklah tunas air baru di bagian ini. Kemudian pada saat yang bersamaan juga tumbuh kembali apical meristem yang dapat teman-teman lihat pada bagian ini. Nah,
Ini dia pertunasan baru yang tumbuh akibat pemotongan sebelumnya. Jika teman-teman ingin memperbanyak kembali percabangannya, maka dapat dibuang saja tunas yang ini. Caranya sederhana, tinggal dipotek saja, tinggal diambil. Kemudian kita tunggu, nantinya akan terbentuk lagi nanti pertunasan lain pada daerah-daerah yang lain, dan kemudian akan terbentuk lagi apical meristem yang baru nantinya. Terima kasih telah melihat Segaku Academy Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.